Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video ini kita bakal bahas tentang VR Cardboard juga, tapi udah nambahin pakai database ya. Cuma database yang mau dibuatnya itu, yang bakal digunain itu adalah pakai Google Sheet gitu ya. Oke, di sini ya. Apa ya yang harus disiapin? Jadi di sini saya udah siapin satu ruangan. Jadi ini bukan yang bukan yang gambar hutan tadi. Jadi saya udah siapin satu buah ruangan ya. Nah, jadi ruangan ini tuh ya kayak semacam ruangan kantor ya. Jadi ruangan kantor ini sebelum si player masuk ke yang hutan tadi, si player ini bakal masuk dulu ke sini gitu. Jadi kalau lihat di desain dokumennya itu kan, jadi si player itu seolah-olah dia lagi stres ya. Jadi dalam kerjaannya dia, habis itu dia baru pindah ke tempat yang tadi gitu ya. Oke. Nah, di sini si player itu harus masukin dulu umur. Jadi nanti kita bakal ngekoleksi umur dari si user atau si penggunanya kita. Gitu ya. Jadi berapa sih umur orang yang make ya. Nah, di sini karena kita pakai VR, saya bakal nambahinnya pakai yang umurnya aja. Jadi pakai tombol, nggak pakai keyboard gitu ya. Biar lebih gampang aja karena kita pakai gaze interaction. Jadi teman-teman di sini silahkan siapin satu buah kanvas, di mana kanvas itu ada satu buah button untuk next. Button next ini digunakan untuk menambahkan umur. Kemudian ada button pref, itu digunain untuk mengurangi umur. Kemudian ada teks ini sebenarnya cuma tulisan masukkan umurmu aja. Habis itu teks umur ini adalah yang ini, yang K0 ini. Habis itu button save adalah simpan. Nah, untuk button play sendiri sih sebenarnya ini ada optional ya. Maksudnya gini, jadi teman-teman bisa bikin si buttonnya itu gini. Jadi teman-teman bisa bikin dua opsi. Yang pertama, ketika klik simpan dia langsung load ke scene baru gitu ya. Atau kalau di sini kasusnya adalah ke scene hutan. Atau teman-teman bisa si ini ya, ketika klik simpan itu memunculkan button play. Jadi tidak langsung masuk gitu. Jadi memunculkan button play dan nge-hide button-button ini gitu ya. Oke. Jadi saya bakal kasih contoh. Kayak misalnya button play-nya di sini. Seperti ini. Habis itu saya aktifkan. Ya, diaktif gitu ya. Jadi kita diaktif terlebih dahulu. Jadi biar dia nanti baru muncul ketika udah selesai ya, atau sudah dipanggil gitu. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Ini sebenarnya untuk untuk ini GVR event system, GVR editor emulator sama player itu dikopas aja dari bagian yang hutan tadi gitu ya. Nah, tetapi di bagian main kamera di bagian si player interaksi VR-nya itu kan, kalau kita misalnya kopas dari yang hutan masuk sini bakal muncul yang interaksi VR karena yang sebelumnya kita pakai. Nah, di situ kita remove komponennya gitu ya. Nah, dan kita bakal ganti pakai script baru. Nah, saya udah bikin satu script namanya script VR kantor. Nah, ini script VR kantor ini saya akan attach ke bagian player ya. Jadi VR kantor ini saya attach. Nah, kemudian kita buka. Nah, si VR kantor ini sebenarnya nanti kita bakal ngambil beberapa dari si interaksi VR gitu ya. Jadi kita masih tetap pakai interaksi VR karena interaksi VR kan yang dari yang sebelumnya juga kan yang di hutan dipakai. Oke. Nah, tapi ada beberapa yang memang kita pakai ya. Jadi kayak yang pertama adalah untuk screen sleep timeout-nya kita bakal kopas di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau si VR-nya, saya masuk sini dulu ya. Oke, si VR-nya ini
Oke. Oke, kalau misalnya teman-teman mau si VR-nya bisa jalan, misalkan gini, ini kan VR-nya nih, ya. Nah ini kan nggak bisa jalan nih, ya, nggak bisa jalan. Meskipun kita menunduk dia nggak bisa jalan, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengennya bisa jalan, kalau ini kan nggak jalan. Kalau misalnya teman-teman pengennya bisa jalan, jadi teman-teman harus ngopi yang CC get komponen karakter controller juga, dan yang si CC yang private karakter controller CC ini kalian copy juga. Cuma kalau saya itu nggak akan bisa jalan gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa jalan, maka ini nggak perlu di copy gitu. Jadi teman-teman perlu ingat kalau misalnya yang di saya itu mencontohkannya adalah VR-nya dia nggak bisa jalan gitu ya. Nah kalau nggak bisa jalan berarti hanya di bagian startnya hanya mengopikan yang ini aja gitu ya. Oke, lalu apa yang dilakukan? Nah sekarang kita bakal bikin deklarasi ya. Jadi kita bakal bikin deklarasi. Nah deklarasinya kita akan copy beberapa yang dari sini ya. Yang pertama adalah waktu lihat waktu. Oke, lihat ke ini kita copy, button play boleh kita copy ke sini ya. Oke, nah tapi di sini button playnya bukan cuma button play berarti ya. Jadi kita bakal tambahin, tadi ada 3 button lagi ya. Yang pertama adalah button next, habis itu ada button pref, dan ada satu lagi berarti button save. Jadi ada 4 ya. Oke, nah habis itu udah kita tambahin aja di sini ya. Udah private string buttonnya. Jadi button yang kita pilih itu adalah apa gitu nanti ya. Nah habis itu karena kita mau tentang umur, berarti kita bakal nambahin private integer umur, dan satu lagi adalah public text. Oke, teks umurnya kayak gini ya. Kalau nggak umur teks aja lah ya. Oke, nah habis itu kita perlu yang namanya URL dari Google Sheet-nya kita gitu ya. Jadi di sini kita bakal tambahin ya public, boleh public atau misalnya kalian mau kayak gini aja boleh lah ya, string URL sama dengan, nah ini kita kosongin dulu karena nanti kita harus bikin si Google Sheet-nya karena kita belum bikin ya. Nah habis itu di bagian update ya kita tambahin umur.text atau umur teks ya, sorry, umur teks tadi apa sih namanya, umur teks ya. Oke, umur teks dot text itu sama dengan umur dot toString. Nah habis itu setelah umur yang kita lakukan adalah kita bakal nge-copy lagi. Yang pertama adalah yang ray ini. Yang ray ini kita kopas ke sini. Habis itu kita ke bawah lagi. Nah, ada lihat ke ini, kita copy juga ke sini gitu. Nah kalau teman-teman misalnya mau dia bisa jalan, maka yang berjalan dan kamera Euler Angles-nya ini itu di copy juga gitu ya. Oke, habis itu kita bakal tambahin di sini. Ini nanti kita bakal edit lagi, tapi kita bakal masuk dulu ke bagian bawah ya. Jadi di bawah kita bakal tambahin satu, yang pertama adalah public void pointer enter next ya. Nah ini next. Habis itu kita tambahin lagi atau kalau enggak kita bikin dulu aja ya scriptnya.
Jadi lihat ke itu, kalau enter itu berarti masuk ya. Ketika ada masuk maka lihat ke-nya itu bernilai true. Nah, ketika lihat ke-nya true, maka kita mau masukin button next-nya ya. Buttonnya. Tadi buttonnya itu adalah berarti yang di enter itu adalah apa? Itu misalnya kita tambahkan bahwa itu adalah next gitu. Nah, habis itu kita copy aja ini. Nah, kita bikin function yang berlawanan. Ini kalau ini enter berarti ini adalah exit-nya. Nah, kalau misalnya exit maka lihat ke-nya kita ganti sama false, dan button-nya itu misalnya kita ganti jadi no gitu. Jadi nggak ada button yang dipilih gitu ya. Nah, habis itu yang ini kita kopas juga karena kita mau bikin untuk pref-nya. Jadi yang belakangnya aja kita ganti ini pref. Nah, berarti yang ini juga ganti ya. Namanya jadi pref, dan habis itu yang ini juga pref. Nah, kalau yang ini nggak perlu diganti namanya ya. Oke, habis itu kita bakal tambahin ya di sini untuk bagian simpannya. Nah, kalau untuk bagian simpan itu berarti ketika pointer enter ya. Oke, ketika pointer enter untuk si save gitu. Nah, berarti ini adalah buttonnya adalah save. Oke. Nah, di sini ya, karena kita mau nambahin umur, ini kan kita mau nambahin umur ya. Kalau sedangkan ketika public void pointer enter itu kan ketika si pointernya masuk ke si button, sehingga itu kan kita bisa bilang bahwa dia hanya masuk aja bukan menekan gitu. Nah, sehingga untuk bisa menekan berarti kita kan ada beberapa interval yang dimana tadi itu adalah menggunakan yang lihat ke gitu ya. Nah, jadi di sini kita bakal tambahin lagi. Oke. Public void. Nah, pointer down next misalnya gitu. Ya. Nah, pointer down next itu berarti ketika kita ini jadi kayak misalnya terlalu lama atau lama berada di si button itu, berarti dianggapnya kita ini menekan button itu. Nah, ketika kita dianggap menekan, berarti apa yang dilakukan? Berarti ketika next itu kan nambahin, berarti kita akan menambahkan umur, jadi umurnya itu ditambahkan gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang pref itu kan mengurangi, berarti kan harusnya dia di minus-minus ini ya. Nah, cuma ada kasus dimana kalau kita minuskan terus-terusan dia bakal ke 0 gitu, bakal ke minus. Jadi ketika 0 dikurangin kan dia jadi minus. Nah, kita nih nggak mau gitu, nggak mau ada minus ya. Berarti kita harus punya pengkondisian. Jadi if si umurnya itu berarti ya sama dia kalau mengurangi berarti lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau dia lebih besar dari 0 maka kita bisa mengurangi gitu. Nah, untuk penulisannya teman-teman bisa pakai ini atau teman-teman bisa pakai minus sama dengan 1 kayak gini. Jadi sebenarnya sama aja ya. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana aja. Boleh misal kayak gini, ini pun bisa plus sama dengan 1 atau plus. Oke. Nah, ini adalah untuk pointer down next sama pointer down si pref-nya. Nah, untuk yang save-nya sekarang kita bakal masuk ke save. Nah, untuk ke save-nya kita bakal pakai enumerator ya. Jadi dia bakal terus-terusan panggil. Nah, dimana di sini kita bakal nge-start ya. Start. Oke, start coroutine. Dimana di sini karena kita belum punya coroutine-nya, jadi di sini kita tambahkan enumerator. Nah, namanya misalnya adalah post. Kemudian kita tambahkan dia string
S ya, atau sebenarnya ini adalah S ini adalah umur gitu. Kalau misalnya teman-teman biar inilah ya memahami, ini adalah string umur. Jadi nanti umurnya kita bakal ubah dulu jadi string ya. Nah, habis itu di sini kita tambahkan www.form ya. Namanya kita form aja. Kemudian kita kasih dia new www.form. Oke. Nah, habis itu di sini kita bakal tambahin form add field. Nah, ini kita kosongin dulu ya, karena nanti harus ngambil dari si formnya ya. Kayak sorry S tadi kalau juga ya. Namanya misalnya umur kayak gini ya. Atau namanya jangan umur deh ya. Umur string aja lah. Karena yang tadi di atas umur juga. Takutnya bentrok. Oke. Dia umur string. Nah, habis itu tambahkan Unity web request itu namanya www itu sama dengan Unity web request.post. Oke. Nah, di sini yang bakal dimasukkan adalah si URL-nya sama si formnya. Gitu ya. Nanti yang dikirimkan adalah untuk ke si URL di mana nanti datanya adalah di dalam si form. Kemudian yield return www.send web request kayak gini. Oke. Nah, habis itu di bagian ini kita kan start coroutine tadi ya. Oke, start coroutine. Terus di sini kita panggil coroutine-nya tadi ya, yang denominatornya adalah post, dimana yang kita kirimkan adalah umur. Tapi karena umurnya adalah integer, jadi kita ubah dulu jadi string karena tadi dia parameternya adalah string gitu ya. Nah, habis itu ini kan kalau misalnya kalau enggak kita bikin dulu aja lah ya, nanti untuk yang bagian play-nya nanti. Oke, teman-teman bisa lihat di sini saya udah masukin udah bikin satu Google Form namanya user data, tapi sebenarnya user data ini atau nama ini sebenarnya nggak akan kita ini juga nggak akan dipanggil juga namanya, jadi nggak terlalu penting ya namanya apa. Tapi di sini saya kasih nama user data, dan karena saya cuma butuh umur maka saya nambahin satu umur aja. Sebenarnya ini saya tadi udah ngecek ya, ini udah berhasil masuk. Nah, terus tadi kan kita butuh URL ya. URL-nya itu nggak langsung ngambil dari sini, tapi URL-nya kita send dulu. Nah, ini kan ada nih ya linknya. Kita copy, habis itu di sini kita pastekan. Nah, misalnya si akun ini udah masuk ke akun yang seperti ini. Jadi ini adalah akunnya si user. Nah, habis itu di sini kita inspect ya si halamannya ini. Nah, setelah diinspect seperti ini, yang pertama adalah kita akan cari ya. Jadi Ctrl F aja. Habis itu yang pertama cari form response. Nah, seperti ini. Ini ada form response. Nah, ini kita copy, tapi yang di copy adalah linknya aja. Jadi yang di dalam action ini ya, itu kita copy dan kita masukkan ke sini ke dalam si string URL yang udah tadi dibuat, dipastekan aja gitu, seperti ini ya. Nah, habis itu kita cari ya user entry ya. Kita cari entry. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, entry yang ini itu adalah yang ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya banyak, nanti misalnya datanya mau masukin banyak data, jadi di form add field-nya itu bisa nambahin beberapa gitu. Jadi kalau misalnya ini untuk nama, alamat,
umur. Jadi teman-teman bikin ininya 3 gitu ya. Dan nanti teman-teman masukin yang di dalam sininya sesuai dengan entry-nya masing-masing. Karena ini adalah untuk yang si ini ya. Jadi saya cuma copy ini aja ya. Jadi kita copy di sini seperti ini, kita save. Nah, habis itu kita masuk lagi ke dalam si codingnya. Nah, nanti ini perlu beberapa kan ya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama button play. Button play itu oke, kita masukkan fast dulu. Button play adalah ini. Button next, ref, save, umur, teks umur yang ini. Nah, lalu yang pertama bisa teman-teman pilih button next. Habis itu teman-teman tambahin event trigger. Nah, seperti ini. Nah, karena event triggernya tadi ada 3, yaitu pointer enter. Ini masukin ya, exit. Sama satu lagi adalah down. Kemudian kita tambahin misalnya di enter, saya klik tambah. Karena scriptnya ada di si player, jadi saya masukin player. Di function, VR kantor, dan pointer enter next. Ini juga sama, player, pointer exit next. Satu lagi adalah tadi player, terus VR kantor, pointer down next. Oke. Nah, cuma saya ada kelupaan tadi. Nah, di bagian sini, nah ini belum ya. Jadi yang pertama, ini kan karena kita punya banyak button, jadi teman-teman di sini harus tambahin ya pengkondisian. Jadi kalau misalnya buttonnya sama dengan tadi tuh next ya. Kalau next, maka ini masih tetap sama sih. Jadi teman-teman copy aja. Nah, paste di sini. Tapi yang diganti si button play-nya kita ganti gitu. Jadi button next berarti ya. Oke, terus kita copy lagi, dan if buttonnya berarti pakai else ya berarti ya. Else if buttonnya adalah pref berarti ya. Satu lagi, maka ini adalah button pref gitu ya. Nah, habis itu kita masuk lagi ke sini. Oke, di sini saya udah masukin semuanya seperti ini. Nah, cuma untuk button enter yang pointer enter saya udah masukin yang enternya, untuk save ya maksudnya. Pointer enternya udah saya masukin, tapi saya kelupaan untuk yang masukin pointer exitnya. Jadi di sini saya bakal nambahin yang exit. Nah, untuk yang exit dari si save ini agak beda sama yang lainnya. Jadi karena kalau misalnya yang lainnya, jadi kalau yang ini adalah nge-stop coroutine-nya. Jadi kita stop all coroutine ya. Jadi semua coroutine kita stop gitu. Nah, sekarang kita bakal lihat ya. Jadi kita coba. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini udah nambah 1. Nah, tapi kalau misalnya menurut teman-teman intervalnya terlalu lama gitu ya antara satu dengan yang lainnya, teman-teman bisa ubah di bagian player, di bagian waktu lihatnya. Ini kita kecilin aja, misalnya 0,1 ya. Jadi waktu lihatnya dia lebih cepat ya. Kalau tadi kan memang terlalu lama, jadi kayak cuma 2 detik kan. Dah, seperti ini tuh ya. Dan ketika dia di 0 dia nggak akan nyampe ke minus. Oke, so kita set dia 36 seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat dulu di sini saya ada 6 respons ya awalnya, 11, 5, 7, 13 ini seperti ini ya. Nah, kita bakal tambahkan ini 36. Jadi kita bakal simpan. Nah, ketika kita simpan, oke, di sini udah ada 36 udah masuk. Nah, jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya mau bentuknya sheet itu bisa diganti aja. Kita bisa create aja. Jadi nanti dia akan seperti ini. Nah, ini ya, jam segini. Oke. Nah,
sekarang itu adalah kita mau membuat, ya. Jadi kalau yang tadi itu kan kita udah nge-save. Nah, kita tuh mau bikin ketika ini udah simpan, maka si apa namanya, button play-nya muncul dan button-button yang lainnya ini nggak ada gitu ya. Oke. Berarti yang pertama di sini saya bakal masukin dulu ya. Ini kan ada button play. Terus tadi ada satu lagi adalah game object ya. Ini masih game object. Namanya teks masukan umur. Sama satu lagi sebenarnya ini tadi bisa pakai kit komponen ya, tapi ya udahlah kita pakai ini aja lah ya. Pakai game object teks umurnya. Oke. Nah, jadi nanti berarti kan di bagian pointer enter save ini ya. Nah, ketika exit setelah stop recording, kita bakal nampilin button play dot set aktifnya itu adalah true. Gitu. Nah, berarti untuk yang lainnya kita akan false kan. Yang pertama adalah button pref itu false. Oke, kita bahas lagi. Terus button next itu false juga. Habis itu button save ya, itu false juga. Habis itu tadi umur, teks masukan umur itu false juga. Satu lagi adalah yang teks umurnya. Teks umurnya juga false gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita running, nah ini kan udah ya. Coba kita save. Nah, ketika exit, oh sorry, kita belum ini. Nah, ini masih pada kosongnya. Bentar. Oke, yang pertama adalah teks masukan umur itu teks ini ya, kalau nggak salah teks umur yang ini. Oke. Nah, teman-teman juga harus make sure kalau misalnya pointer exitnya udah di setting di event trigger ya. Ini udah saya setting. Habis itu kita coba running. Nah, jadi ketika klik simpan, habis itu keluar dari simpan, munculnya adalah button play gitu. Nah, habis itu nanti tinggal play. Nah, untuk playnya sendiri berarti karena ini memang belum ada ya, karena emang belum bikin, berarti kita tinggal bikin di sini. Dia sama aja sih ya. Coba saya bikin di bawah aja. Namanya adalah public void pointer tadi play ya, berarti pointer enter play. Nah, ketika play itu akan masuk ke scene berikutnya, berarti kita tambahin pakai scene manager dot load scene. Nah, dua, jadi dua itu adalah untuk yang si bagian hutannya. Nah, nanti di bagian si di playnya, berarti di sini kita harus make sure kalau kita udah masukin, berarti ini masih tetap player. Habis itu VR kantor dan pointer enter play ya. Jadi sorry kok di button ya, event trigger saya salah masukin ya, pointer enter. Oke, player. Habis itu VR kantor, pointer enter play. Nah, kita coba lagi. Oke, simpan, exit, dia masuk ke play ya, play. Nah, ketika masuk, ini mungkin emang agak lama. Nah, tapi tadi dia langsung masuk ke sini gitu ya. Ini oke. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat membantu video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.